sore semuanya. Oke, makasih udah mau join forum group discussion kita kali ini. Memang satu program yang kita perkenalkan di acara Press Print Party ini adalah FGD, karena hari ini kita juga akan memperkenalkan siapa di belakang PPP dan kenapa. Berhubungan dengan itu juga apa sih kebutuhan kita ya bikin FGD ini. Jadi sebenarnya di belakang PPP ini terbentuklah suatu yayasan baru. Ketika kita pertama kali mau mengusung acara ini, diputuskanlah untuk ya kita sekalian aja formatnya yayasan. Yayasan kita namanya Yayasan Pustaka Seni Indonesia. Di dalamnya ada berbagai orang-orang yang memang aktif di artbook dan print dan press dan publishing. Salah satunya ada Daud dari Petricor, Zar dari Graphic Handler, aku sendiri dari Binatang Press, lalu ada teman-teman Grafis Nusantara, Fit Studio, gue kurang ya, ada Cipsi. Nah, lalu dari yayasan ini memang tujuan kita juga memang karena berapa tahun terakhir ini kehidupan press print dan publishing ini semakin aktif dan komunitasnya semakin erat, ya sekalianlah kita membuat yayasan dengan semangat gotong royong ya dan guyup gitu. Kalau mau tambahin langsung aja ya. Oke. Nah, ketika kita bikin PPP ini memang forum group discussion diadakan supaya kita dari yayasan juga bisa menampung feedback dan benar-benar mendengar dari teman-teman mau kemana sih arahnya dan bagaimana kita membangun komunitas yang lebih inklusif dan lebih diverse, dan kebutuhan-kebutuhan seperti apa sih yang dibutuhkan, dan mungkin kita bisa sama-sama di sini berdiskusi apa solusinya gitu. Ya betul. Jadi tujuan FGD ini kami ini ingin coba memantik dan menggali insight-insight dari teman-teman gitu ya, apa sih yang dibutuhkan oleh sebuah fair artbook, print dan sebagainya gitu. Lalu apa yang bisa kita usahakan bersama demi kemajuan ekosistemnya, dan bagaimana sih akhirnya kita bisa saling tadi ya bekerja sama, berhubungan lintas genre juga, mungkin ketika ada artbook fair juga ada printnya juga gitu, ada zine-nya, ada komik, ada karena di Press Print Party kita anything about print gitu kan ya, jadi ya mungkin jadinya bisa lebih inklusif gitu, kita bisa lebih saling berdiskusi di sini gitu. Kemudian salah satu alasan Yayasan Pustaka Seni Indonesia didirikan juga adalah menggali insight itu dari teman-teman pegiat juga, dan yang mungkin usahanya adalah agar ini bisa rata ke daerah-daerah juga gitu. Kayak salah satu program dari YPS itu kita ada student grant ya, student grant yang dapat student ini teman dari Purwokerto, ada Ian di sini gitu. Selamat. Selamat Ian gitu. Dan sukses. Karena menarik gitu, karena pergerakan di Purwokerto gitu, kota kecil yang menurutku sangat nyaman gitu, jauh dari hiruk pikuk Jakarta, tapi geliat ekosistem cetak dan self publishing itu juga sangat menarik gitu. Dan gimana kondisinya ketika ada di daerah-daerah lain gitu. Dan inilah salah satu anggota dan pengurus yayasan pun akhirnya enggak semuanya dari Jakarta gitu. Ada Daud yang dari Jogja juga gitu. Ada aku yang dari Cirebon gitu. Tapi walaupun ujung-ujungnya kita bikinnya di Jakarta karena kita nggak bisa memungkiri Jakarta masih jadi pusat gitu kan. Tapi mudah-mudahan dengan kita berkumpul di satu ini, kita bisa saling menggali insight, menambahkan insight, mematik diskusi lainnya, supaya mungkin teman-teman yang dari luar Jakarta dari sini ketika pulang bisa berdiskusi dengan teman-temannya di daerah dimanapun itu untuk bisa memulai pergerakannya juga, kayak gitu mungkin. Sedikit trivia juga itu kenapa kita nama acara kita tidak membawa nama kota Press Print Party, tujuannya supaya lebih inklusif, dan ya kita juga nggak nutup kemungkinan ya kalau besok-besok juga mungkin kita adakan di tempat lain atau ada versi mininya di kota-kota lain gitu, karena kita lihat ini bukan suatu hal yang baru sebenarnya ya, kegiatan cetak mencetak dan
terbit menerbitkan secara independen di Indonesia gitu. Tapi memang belum pernah benar-benar dipetakan. Dan apa ya? Bagaimana kalau kita bisa lebih memetakan dan melihat ekosistemnya tuh sebenarnya kemana sih gitu. Oke, mungkin kita bisa perkenalkan teman-teman yang akan berdiskusi bareng kita di sini. Di sebelah sini, di sebelah situ ada Kang Di Deden. samping aku ada Kang Deden. Ada Kang Deden dari Bandung Zinvest. Kang Deden ini salah satu inisiator Bandung Zinvest bersama almarhum Kang Arai ya. Bersama Kang Arai. Kemudian di sebelah saya ini ada Mas Tigor dari Octopus ID. Mungkin kita kasih kesempatan mereka untuk bisa memperkenalkan diri dulu. Silakan Kang Tigor. Nama saya Leo Tigor dari Octopus Garden. Octopus ini awalnya penerbit komik, khusus penerbit komik dari 2014. Tapi kalau saya sendiri jauh lebih lama lagi, tapi Octopus Garden-nya baru berdiri tahun segitu. Nerbitin komik, tapi selain komik juga kami bikin cetakan-cetakan yang lain, termasuk merchandise dan segala macam lah, pokoknya cetakan. Ada beberapa artis yang kami kelola, Mica Kartun, Azer, Komik Azer, Silas Playground, John Bray, tapi macam-macam gayanya. Tapi fokusnya masih di komik. Tapi sekarang kayaknya mulai agak geser-geser ilustrasi sih. Ya sampai sekarang masih jalan. Kayaknya itu paling penting sampai sekarang masih jalan. Dari Itu yang harus jadi pembicaraan kita ya. hari ini. Bagaimana bisa begitu? Terima kasih. Terima kasih. Halo, selamat malam. Perkenalkan saya Deden dari Bandung. Kebetulan saya bersama teman-teman di tahun 2012 mengorganisir sebuah Zin Festival di Bandung yang saat ini udah memasuki tahun ke-5 kalau nggak salah ya. Yang terakhir 2024. Mungkin aktivitas sebelum itu ya mungkin sama dengan teman-teman di komunitas. Saya beranjak dari lapak melapak, atau sebelumnya juga saya sebagai sebuah fans dari banyak musik underground di Bandung gitu ya. Dari situ nonton, melapak, membeli produk-produk kultural yang ada di komunitas, akhirnya dekat dengan komunitas, berbaur, beraktivitas, dan alhamdulillah membuka banyak ruang ke teman-teman, akhirnya bisa berkenalan dengan komunitas yang lebih spesifik lagi saat itu di Bandung, di Zin Bandung gitu ya, yang sudah memulai banyak histori yang cukup lama. 2024 saya membuat zin personal pertama saya. Dari situ juga membuka ruang-ruang ke banyak perkenalan saya kepada individu-individu seperti penerbit, distributor dan lain-lain sebagainya. Akhirnya 2012 sepakat membuat sebuah event yang bisa dikatakan sebagai lebarannya teman-teman Zin gitu ya. Alhamdulillah respon di 2012 bagus, dan akhirnya dari situ, jauh sebelum itu sih kalau saya juga mengarsipkan Zin juga, sama juga mengarsipkan rekaman-rekaman juga lah, standarnya teman-teman yang ada di komunitas gitu. Terus aktivitas saat ini sih yang lebih saya concern selain mengarsipkan Zin, juga mengarsipkan poster-poster Bandung dari era 90 sampai mungkin 2020 sih. Sekarang lagi mengumpulkan itu juga. Sekarang mungkin tahun depan mudah-mudahan bisa ada showcase dari si dinding ini milik kami, sebuah proyek pengarsipan poster di Bandung. Mungkin itu sih aktivitas sekarang yang saya sedang geluti sih. FGD ini kita adakan sistemnya lebih round table ya, I. Jadi tentu yang ada di sini juga akan kita ajak ngobrol dan akan kita tanya input-inputnya, kira-kira seperti itu. Ya mungkin sebagai pemantik, aku akan coba tanya dulu ke Kang Deden dan Bang Tigor di sini. Mungkin pertanyaannya seperti bagaimana sih akhirnya kita nih sebagai pegiat, misalnya kita sebut sebagai pegiat, membuka sebuah
fair atau misalkan terlibat ke dalam fair gitu. Bagaimana sih sebuah fair atau lapakan itu disebut sebagai sebuah acara yang sangat terbuka untuk berbagai teman-teman gitu, supaya bisa ikut melapak, ikut berkegiatan di sana gitu. Apa sih indikator-indikatornya itu, mungkin dari Bang Tigor atau Kang Riden? Mungkin bisa itu dulu. Sebuah festival dalam sebuah komunitas menjadi sebuah satu mata rantai yang tidak bisa dihilangkan ya. Mungkin untuk teman-teman misalnya kayak seperti artis atau art workers, orang-orang yang full time di situ, seorang artis, event-event semacam ini sebuah bentuk jemput bola yang sangat efektif gitu. Terus bagaimana juga kalau merunut ke belakang lagi, bagaimana keseriusan organizer dari sebuah fair itu untuk bisa kalau kami misalnya di Bandung Zine Fest selalu ada evaluasi gitu dalam setiap penyelenggaraan, baik dari sisi internal dan sisi eksternal, bagaimana sebuah festival itu menjadi dampak yang positif sampai kita berpikir kita di teman-teman di panitia Bandung Zine Fest harus bisa menjadi tanggung jawab di kita, minimal teman-teman yang ngelapak itu bisa mengcover semua kos produksi, misalnya dari transportasi yang dikeluarkan gitu. Jadi sampai sedetail itu teman-teman di Bandung Zine Fest gitu ya, sampai memikirkan bahwa sebuah festival itu memang harus bisa mengakomodir semua, tapi itu semua learning by doing, dan kita pun mengevaluasi setiap itu gelaran juga gitu, hal-hal yang sudah kita lakukan, terus plus minusnya seperti apa, dengan banyak pro dan kontra untuk misalnya dalam pemilihan venue juga, tentang okupasi tempat di Bandung, bagaimana kita pun ada dinamika dengan teman-teman di Bandung misalnya tentang masalah isu pemilihan tempat saat itu 2016-2018 ketika pemilihan tempat di satu area militer gitu ya, banyak teman-teman yang tidak sepakat untuk itu gitu, tapi bahwa yang harus ditekankan di kami sebagai di internalnya Bandung Zine Fest itu bukan sebuah organisasi politik, tapi sebagai ruang tempat kita berproses dan bermain juga. Dan kita datang dari latar belakang yang mempunyai latar belakang politik yang sangat berbeda-beda gitu, dan kita melebur menjadi sebuah network of friends di Bandung gitu. Jadi sebuah fair untuk teman-teman, saya mungkin saat ini mewakili Bandung Zine Fest ya, banyak hal yang patut kita cermatilah, dengan misalnya kayak teman-teman juga harus sewa booth gitu ya. Kita pun sampai detail memikirkan bahwa karena Bandung Zine Fest itu bisa hidup bukan dari sponsor. Dari awal kita sudah bisa ada sebuah lisan yang memang, atau misalnya si rules yang kita pakai sampai saat ini, kita bukan mengharamkan sebuah sponsor masuk gitu. Sampai terakhir 2018 orang-orang dari si korporat datang ke event di Bandung Zine Fest gitu. Tapi kita sudah punya rule semangat di teman-teman bahwa kita tuh mempunyai kekuatan di komunitas, dan komunitas itu bisa menghidupkan teman-teman juga di komunitas itu, bahwa kita masih yakin bahwa support dari teman-teman di komunitas itu juga bisa menjadi feedback positif buat teman-teman di festival ini untuk bisa tetap survive tanpa adanya support korporat masuk ke si Bandung Zine Fest gitu, untuk contoh yang gitu. Jadi mungkin festival yang sehat juga memang harus kita pikirkan dari segi si penyelenggaraan, bagaimana teman-teman si kontestan atau si tenan juga bisa menjual karyanya dengan baik juga, bagaimana si atmosfer ini bisa dijaga dengan baik gitu, dan bagaimana juga sebuah festival bisa menginspirasi teman-teman. Harapannya juga kalau saya sama teman-teman bahwa festival-festival yang mikro gitu ya bisa terus diselenggarakan di kota-kota yang lain, menjadi
event bersama, bagaimana sebuah Zin Festival itu bisa kita singgahi menjadi si agenda si tahunan sih gitu. Saya dari Octopus Garden. Octopus Garden bukan komunitas, ini perusahaan yang kita kelola artisnya, produknya, jadi bisnis gitu. Jadi gimana? Kalau misalnya ngomentarin fair atau event, saat ini event seperti ini udah banyak, menurut saya banyak banget. Ada Artcat, ada GCAF, ada untuk komik, Komifuro, Comic Con, bahkan ada beberapa mall sekarang kayaknya udah bikin Alam Sutra, kayaknya baru bikin ya, kayak begini, acara begini juga. Ini tren yang sangat bagus sebenarnya. Pertanyaannya kan kemudian revenue kan, gimana revenue-nya, karena kita keluar biaya. Kalau saya keluar biaya gitu, saya di sini bayar dan bayar bukan cuma booth, tapi kita juga produksi. Jadi ini saya ngomong sebagai Octopus ya, Octopus Garden jadi bisnis. Keberlangsungannya kita untuk fair itu harus berhitung semuanya. Bukan cuma saya yakin yang lain juga pasti berhitung di sini. Tadi malam saya juga ngobrol, berhitung juga dia. Barang mana yang bakal bisa jalan gitu. Jadi kalau event begini, kalau dari sisi bisnis, kita mikir pertama adalah balik modal dulu, paling nggak kebayar semuanya gitu, bukan untung. Itu dulu yang pertama. Ini saya belum nggak ngomongin produk, karena produk semua di sini diverse, aneka macam gitu, segala macam ada. Tapi dari sisi bisnis, kalau ngomong fairnya seperti apa, yang saya berangkatnya dari masalah lah ya. Masalah pertama buat saya traffic, tempat yang kalau kita ngomong nggak mau inklusif, pemilihan tempat juga jangan inklusif. Jadi kita harus hampiri itu tempat-tempat yang tidak inklusif. Kemana? Di mana orang yang tidak inklusif? Yang paling ramai di mana sekarang? Di mall kah? Di mana? Ya kita harus cari itu, kita riset di mana tempatnya itu. Kedua, tema menurut saya. Tema ini bersangkutan dengan momentum juga. Jadi orang juga datang udah tahu gitu, misalnya ini cerita kasus saya bikin juga event, diminta bikin event di mall, Mica Kartun. Itu temanya adalah Sumpah Pemuda dan Hari Pahlawan. Ya kita harus mikir temanya nih. Kita dibayar untuk bikin acara itu, bikin ini, kita dibayar, semua produksi dibayar sama dia. Dan kita juga boleh jual produk. Dan dia nggak minta hasil. Yang dia harapkan adalah kita bisa mendatangkan orang baru, yaitu anak-anak muda yang dengan tema yang udah punya sendiri. Dan itu mereka mau bayar seperti itu. Dan yang bagus buat kita adalah maaf agak keras mungkin ya. Yang ketemu tuh bukan lo lagi gitu, tapi adalah orang-orang baru, ada keluarga, ada anaknya, ada ibunya, yang mana kita jadi, saya bilangnya, gue punya harapan karena ada anak kecil yang ngelihat karya ini gitu, dia suka gitu, dan kemudian kita bikinlah kelas menggambar, kelas mewarnai, kelas desain, yang bayarnya mungkin cuma 50.000, tapi kayak semua dapat lah, orang tuanya dapat, anak yang ABG dapat. Anak yang kecil dapat juga gitu. Kita kasihlah tempat bantal atau apa. Kenapa itu bisa jalan? Tentu saja tempatnya. Tempatnya adalah tempat yaitu tidak inklusif, Bang. Ada orang di situ banyak. Orang di Jakarta ini kayaknya orang ke mall ya. Enggak ke kebun binatang gitu, enggak ke taman mungkin Taman Tebet kalau kita mau bikin, atau urban forest yang sekarang desain grafis pakai. Tempat-tempat yang kita bisa, ya emang orang datang ke situlah. Nah terus satu lagi yang tadi itu tema ya, karena menyangkut momentum. Jadi kita harus bisa bikin tema. Jadi tema ini juga membuat para kreator juga berpikir keras gitu. Jadi saya bilangnya gini sih ke teman-teman yang artis yang saya kelola, ya nggak melulu lah lu bikin yang lu mau gitu. Tapi lu bikin juga yang bikin orang lain seneng gitu. Yang orang lain juga mau dan senang gitu. Ya misalnya band lu harus bikin. Di sini kayaknya musik masih kurang banget ya Mas. Nah sebenarnya ekosistemnya atau komunitas musik jauh lebih besar daripada artwork, jauh lebih besar. Dan banyak yang loyalitasnya tuh saya bilang fanatik ya, apa aja dibeli gitu sama dia. Padahal kalau kita lihat jelek nih sebenarnya kualitasnya juga, tapi dibeli sama dia karena dia
fanatik. Itu tema. Terus kalau untuk eh fair sama hubungannya sama komunitas-komunitas, mungkin kalau kurasinya bagus sih ya oke aja, tapi saya rasa sih tema abis dari tema ada kurasi kemudian kan, tema dulu baru kurasi. Kalau nggak ada tema ya kurasi juga nggak apa-apa gitu. Tapi tema ini akan sangat membimbing atau membawa orang yang datang itu tuh punya mindset apa gitu. Oh, temanya adalah Indonesia apokalips kita mau bikin gitu. Jadi dia penasaran gitu, apa sih yang mau dibikin sama teman-teman kreator ini atau desain grafis atau apa. Mereka tuh berangkat tuh udah punya bayangan atau apa gitu. Jadi kita juga kita juga yang bikin jadi terpacu, apa ya apokalips kayak gimana ya gitu. Jadi kayak gitu. Kalau produk aplikasi sih ya masing-masing ya, ada yang jualan secara fungsi atau apa. Tapi yang saya rasa masih kurang ya, bagus nggak pakai kayak Gcav kan pakai Jakarta gitu ya. Kalau ini kan nggak pakai kan. Komifuro juga kayaknya nggak pakai nama daerah ya dia. Comic Frontier aja dia bilang ya. Indo Comic Con juga, tapi Indo Comic Con makin sepi, makin sepi. Nah kalau arcade yang paling rame sekarang ini, paling rame, paling edan lah saya bilang. Temanya, ini nggak ada tema sih ya dia. Emang bener-bener market, bener-bener pasar gitu, emang bener-bener pasar. Nah mungkin kedepannya mereka akan bikin tema atau apa. Saya yakin tema ini akan penting, kalau nggak akan bosen gitu, akan bosen. Semoga kedepannya kalau dari tenant sih ya, dari pengisi, dari kreator, tempat yang lebih di mall tuh gimana ya? Orang di situ semua sih, kalau Jumat, Sabtu, Minggu tuh di situ. Gimana caranya kita orang ngelihat ini nih, lebih banyak lagi orang yang selama ini tidak akrab dengan desain dan gambar seperti ini, kemudian kita mualafkan gitu, jadi suka dengan kayak begini-begini gitu. Ya karena emang jumlahnya jauh lebih banyak daripada kita gitu. Jumlahnya jauh lebih banyak. Gimana kita konversi mereka supaya menjadi suka dan mau mengapresiasi. Apresiasi paling ujung kan beli ya, bukan bagus doang gitu, tapi beli. Oke, terima kasih. Nah, Menarik ya perspektifnya tadi. ini juga udah beda-beda ya. Beda-beda kan, yang dimana Kang Deden dengan teman-temannya punya semangat kolektif gitu, yang sangat besar, base-nya kolektif dan komunitas gitu, yang akhirnya menyatukan kekuatan gitu, saling gotong royong supaya bisa self sufficient gitu, supaya bisa self organize gitu, tanpa harus membutuhkan mungkin akhirnya sponsor korporat gitu ya. Walaupun sebenarnya tidak menolak juga ya, maksudnya tidak mengharamkan mungkin, tapi selama kolektif ini, komunitas ini mampu dan mau bersatu gitu, akhirnya kekuatan itu ya akhirnya kita nggak perlu lagi nih gitu dukungan lebih dari korporat, karena kita sudah bisa self sufficient gitu. Dan bagaimana sih akhirnya ketika Bang Tigor nih secara bisnis tuh ya, mau nggak, kita memang tidak bisa mungkiri kita harus baik modal gitu secara bisnis. Dan yang paling menarik sebenarnya tadi sih tempat gitu ya, tempat karena ketika kita di fair ketemunya orangnya nggak itu lagi itu. Kalau misalnya kita bisa menargetkan tempat di mall yang sudah pasti orang akan weekend ke situ, itu pasti kita akan ketemu orang baru, dan akhirnya mungkin bisa ngerubah orang yang belum kenal tadi jadi apa ya, jadi potensial buyer. Jadi ekosistemnya kita makin meluas gitu dengan orang-orang baru itu kayak gitu. Tapi mungkin sambil sharing sedikit pengalaman dari Binatang Press ya. Sebenarnya benar, ketika udah ada anak kecil atau orang dari umur-umur yang lebih tua datang, itu tanda oke banget. Mungkin salah satu contoh ideal yang pernah aku datengin itu di Singapore Art Book Fair. Singapore Art Book Fair itu bukan mall. Singapore Art Book Fair itu bekas, dia di kayak bekas dock gitu, tempat kayak apa sih kalau kapal berlabuh gitu terus disulap jadi Singapore Art Museum. Mereka juga independen meskipun mereka open buat sponsor korporat. Tapi karena aku udah berapa kali menghadiri gitu, semakin kesini itu salesnya makin baik. Dan salah satu indikatornya sales baik adalah wah yang datang makin bukan dia lagi. Karena Singapura kecil banget, apalagi karena kita udah ikut berapa kali, jadi kayak
ini muka-mukanya beda nih gitu. Maksudnya sebenarnya bukan kayak kenal semuanya ya, tapi kayak demografisnya nih meluas gitu. Kok di tahun ini lebih banyak lihat orang tua, di tahun ini lebih banyak lihat anak lebih kecil, dan kita dengar kayak oh ini ya nggak sengaja nguping gitu orang lewat. Wah, gue nggak pernah ke tempat kayak gini sebelumnya, gini. Wah, ini berarti yang datang udah bukan dari skenanya lagi gitu. Jadi apa ya? Mungkin itu bisa jadi satu indikator, tapi yang masih menjadi misteri buat aku juga adalah dia bisa gitu tapi nggak di mall gitu. Apa yang dia lakukan benar, itu mungkin kita juga dari yayasan dan PPP bisa belajar gitu. Nah mungkin kita sambil buka juga kali ya ke yang lainnya, pengalaman-pengalamannya mungkin bisa diceritakan atau disampaikan bagaimana pandangannya terhadap FAIR atau sebagai peserta FAIR gitu. Gitu. Mungkin di sini ini ada teman kita dia langsung tegang. Nah ini buat aku menarik soalnya Ode Baskara bagian dari Florto Studio, kolektif dari Bali. Ini juga suaranya lain lagi dari pulau seberang loh, dan dia pengalamannya juga ikutnya Jakarta, Malaysia segala. Gimana, ada input atau pandangan nggak soal ini sebagai peserta? Apalagi soal ROI tadi yang Bang Tigor sampaikan. Tadi dari venue aku ada part yang setuju juga, karena kemarin kalau dari pengalamanku kemarin tuh di Kuala Lumpur penjualan kita yang paling bagus. Kuala Lumpur itu kan venue-nya di GMBB, itu kan mall juga kan, dan sebenarnya daerah wisata juga. Nah waktu itu kita juga ngelihat marketnya itu luas banget, dari orang yang emang benar-benar datang sengaja ke fair kayak gitu sampai orang yang emang pengunjung mall kayak gitu. Orang-orangnya benar-benar ini kayak misalnya kita jual scarf nih waktu itu. Orang tuh bener kayak ibu-ibu yang nyari baju gitu. Oh ini kainnya halus ya, bagus ya gitu, kayak emang market awam gitu. Jadi kayak kita pun juga diskusinya jadi beda gitu, dan itu menarik. Kalau di Bali kita nggak punya tempat kayak gitu. Di Bali nggak ada apa-apa berarti? Ada nggak? Bali itu kalau menurutku ya marketnya agak unik sebenarnya. Orang Bali kayaknya agak susah beli printed things juga, karena kita kebanyakan artisan, kita banyak banget pelaku nih, semua orang bisa gitu loh. Jadi kayak Ini biasa aja. ya kayak kadang kita di digital pun sama seniman-seniman tua pun kayak kita, waduh ini bisa dicetak banyak dong gitu dong, jadi lihatnya ada mas seniman-seniman tua gitu. Cuma kita iya sih, tapi ya sama juga susah dibikin kadang gitu. Kalau untuk jualan, kalau dari pengalaman kita sebelumnya, kita kan kalau di Jakarta kita udah tahu nih orang belanja pasti konsumtif lah, jelas. Nah pas kita nyampe Bali kita taruh lagi barang kita, nggak ada yang beli, nggak ada yang beli. Nah ini baru dapat kasus unik, karena sejak post pandemik orang yang tinggal di Bali lebih beragam lagi dari seluruh Indonesia, banyak yang datang ke Bali. Nah pada Indonesia dan Rusia ya. Iya itu warga Bali sekarang. Rusia Ukraina itu warga Bali sekarang. Nah jadi dari sana itu market kita balik lagi luas. Tapi yang beli juga orang Jakarta lagi pada akhirnya. Karena aku juga nggak paham sih orang Bali itu belinya apa. Cuma mungkin barang-barang kecil bisa dibeli. Ya barang-barang kecil kayak stiker orang gampang beli. Cuma kayak udah printed yang modelan zin itu agak sulit lagi belinya. Print besar itu agak sulit orang beli. Itu lagi. Nah kecuali kalau waktu kita nitip-nitip barang di toko oleh-oleh yang di tempat-tempat wisata, nah itu penjualan kita lumayan. Tapi itu pun wisatawan yang beli kan, karena kebetulan barang-barang yang kita jual berbau Bali, orang mungkin menganggap itu sebagai oleh-oleh. Jadi wisatawan banyak yang beli. Kalau dari yang dibilang sama yang jagain tenannya, itu emang sebagian besar wisatawan yang beli. Nah tapi gimana kalau barang kita nggak ada kaitannya sama budaya? Apakah ada yang beli tetap kayak gitu? Itu sih yang penanya.
Ini udah Kalau di lain Bali. lagi ya berarti. Oke, dari yang lain ada yang mau menambahkan mungkin? Udah. Makasih Ode. Sama. Oke, thank you Ode. Menarik ya ketika tadi penjualan terbesar justru di Kuala Lumpur, yang tepatnya adalah mall. Itu aku jadi berpikir bener sih, mall karena emang udah pasti dikunjungi orang gitu. Kita mungkin effortnya jadi lebih sedikit gitu. Effort menjangkau marketnya, karena kita justru bisa nge-convert orang lain untuk jadi marketnya kita gitu kan. Lalu dari sisi kreatornya mungkin ya yang perlu kita obrolin juga di sini. Yang menarik ketika tadi ya Bang Tigor bilang tema tuh jadi suatu pemicu ya dari kreatornya untuk bisa membuat karya merespon tema, dan akhirnya pembeli juga penasaran dan teman-teman tenan lain pun penasaran karya-karya yang lainnya akan seperti apa gitu. Nah ini mungkin juga pernah dilakukan Kang Drina ya, mungkin di Bandung Zine Fest ada tema-tema tertentu biasanya yang dibawa ya dalam Bandung Zine Fest. Akhirnya tema-tema ini tuh seperti apa sih mungkin dari pengalaman Kang Deden di Bandung Zine Fest? Apakah ada tema tertentu yang biasanya dibawa terus akhirnya dari tema itu dibuat seperti apa, ataukah mungkin dibuat sebuah tulisan zine ya, dirilis di Bandung Zine Fest selanjutnya, atau seperti apa ya kira-kira tema-tema yang dibawanya kayak gitu. Nah, ini sangat menarik sih, akhirnya kreator ini merespon tema dan akhirnya bisa jadi punya sudut pandang yang berbeda-beda gitu merespon temanya. Kebetulan sih kalau si Bandung Zine Fest untuk tematik sebuah event penyelenggaranya saat ini belum sih. Tapi pernah di 2016 saya sempat sedikit membeli tantangan buat teman-teman zine maker gitu ya. Karena saat itu sangat jarang menemukan zin-zin anak-anak ya, yang dikonsumsi anak-anak, kayak misalnya zin untuk mewarnai yang ramah untuk anak-anak balita gitu, yang sangat-sangat itu. Tapi akhirnya celetukan saya itu memang cukup direspon juga saat itu 2016. Ditemui juga zin-zin yang memang sangat-sangat memantik teman-teman untuk bisa membawa si keluarganya datang, dan saat itu juga teman-teman si organizer sudah mengaplikasikan untuk tidak merokok di area venue untuk bisa, karena pengalaman dari 2012 ada teman dekat yang komplain juga karena dia ada penyakit di pernapasannya, jadi dia tidak bisa masuk dengan anaknya gitu, padahal dia sangat ingin datang dan melihat gitu. Dan saat itu akhirnya kita mengevaluasi bisa diaplikasikan di 2016 walaupun tidak tersirat gitu, tapi saya saat itu memang menantang teman-teman zine maker untuk bisa menghadirkan zine yang memang untuk bisa dinikmati oleh keluarga lah gitu. Soalnya kalau yang banyak ditemui kalau zine kan tema-tema yang cukup serius ya gitu ya, yang misalnya yang berbau politik, musik dan sebagainya. Kalau untuk di Zine Festival sendiri Bandung mungkin kita lebih memikirkan segi-segi konten sih, si eventnya seperti apa, karena mungkin teman-teman dari awal pengorganisiran sudah menemukan titik mentok gitu ya. Mungkin si refreshingnya akhirnya kita bikin sebuah si event seperti apa, terus akhirnya kita memutuskan juga mengkurasi teman-teman yang masuk gitu, bukan untuk membatasi juga teman-teman yang ngelapak, artis yang ngelapak, zine maker yang ngelapak, tapi balik lagi ke kapasitas tempat sih, dan juga kita pingin ada yang ada sebuah si refreshing yang ngelapak gitu, bukan hanya itu aja gitu ya. Jadi ada memberi kesempatan ke teman-teman yang baru, zine maker yang baru untuk bisa mengeksplor dan bisa mendistribusikan si karyanya lebih luas lagi gitu ya di sebuah festival. Jadi kalau untuk si masalah tematik saat ini teman-teman di Bandung Zine Fest belum bisa menerapkan itu sih, tapi sebuah ide yang cukup menarik untuk bisa diaplikasikan sih. Nah tapi
aku jadi terbantik nih Kang, karena Binatang Press sudah beberapa kali juga ikut Ya, betul. Bandung Zine Fest. Dan menurutku sih tanpa tema dan tanpa lokasi yang populer gitu ya, tetap berjalan gitu. Nah, pengen dengar bagaimana bisa begitu, dan siapa tahu bisa jadi input dari teman-teman dari daerah lain. Apa yang bisa membuat seperti itu? Maksudnya kalau aku kan mungkin aku punya pengamatan, tapi aku hanya bisa melihat dari data bahwa oh ini untuk ukuran di daerah sangat baik, pembeli juga lokal, padahal kasusnya hampir sama ya di Bandung, mungkin banyak wisatawan juga meskipun lebih banyak wisatawan lokal. Tapi apa yang membuat hidup dan bagaimana ini mungkin bisa diterapkan dari teman-teman di daerah juga gitu. Ya, benar, mungkin kiat-kiat keberlanjutannya itu ketika tadi udah bikin terus akhirnya kan Kang Deden dan teman-teman konsisten nih gitu tuh. Bagaimana sih kiat-kiat dari teman-teman di Bandung itu akhirnya bisa terus konsisten, dan banyaknya evaluasi gitu kan. Evaluasi itu mungkin ada yang pro dan kontra mungkin, dan gimana sih kiat-kiat dan dinamikanya ketika itu berlanjut sampai sekarang. Mungkin saya dan teman-teman cukup beruntung lah tinggal dan lahir di Bandung gitu ya, dengan berbagai macam aspek histori yang cukup panjang gitu ya. Dalam scene komunitas zin juga sudah banyak dikenal di Nusantara ya gitu ya. Jadi mungkin salah satu historis itu pun menjadi sebuah pemantik teman-teman di daerah gitu. Dan bagaimana komunitas ini sudah cukup lama juga, bagaimana jalur distribusinya sudah cukup jelas, bagaimana komunitas yang kecil itu sudah cukup solid gitu ya, saling mensupport, entah itu dan menariknya di Bandung karena demografinya yang memang kecil gitu, ujung ke ujung antara ujung Berung ke Cimahi itu bisa saling terkoneksi satu sama lain ya, karena budaya nongkrong itu dan saling berkomunikasi gitu ya. Akhirnya di semua ranah kreatif itu saling melebur sih dan saling mensupport gitu, dan teman-teman di Bandung Zine Fest juga sekarang sudah berpikir bahwa Bandung Zine Fest itu sudah sangat pop gitu, ngepop sekarang sudah sangat si populer gitu, dan ya harus diakui juga gitu. Dan ngobrol dengan teman-teman dari daerah juga, kenapa sih selalu bersemangat gitu untuk menantikan Bandung Zine Fest ya, karena mungkin dari si auranya yang memang cukup bisa memberikan dampak yang cukup signifikan untuk jualan mereka gitu ya. Ada teman-teman yang alhamdulillah di 2024 terakhir bisa menjual satu hari itu bisa sampai 3-4 juta. Untuk menurut saya itu sebuah zin cukup besar gitu ya untuk orang di daerah. Ada barusan teman dari Jogja juga, saya bisa ngejual sehari itu 1,5 gitu. Alhamdulillah sih, kalau saya dengarnya sebagai organizer, alhamdulillah senang gitu ya. Jadi bisa mengcover. Jadi kalau untuk masalah si pemilihan, kalau saya pikir mungkin dengan adanya si yayasan ini, mungkin sih ke depannya kenapa nggak bisa membeli gedung sendiri, tanah sendiri. Itu pun yang dipikirkan oleh teman-teman metal di Bandung gitu. Selama ini kan Bandung berisik, sewa bukan di Bandung sebenarnya, di Cimahi, di daerah pinggiran, sampai terpikir seperti festival di Eropa, kenapa kita nggak itu beli sebuah daerah di pinggiran misalnya untuk kita jadikan sebuah youth center, aktivitas teman-teman di komunitas. Terus saya pikir mungkin kekurangan teman-teman di komunitas adalah tempat untuk beraktivitas gitu. Kita harus terus survive. Bagaimana kata teman-teman Surabaya, mereka selalu berpindah tempat untuk penyelenggaraan festivalnya, karena memang ya di situ sih yang memang sangat-sangat menguras energi gitu. Kalau di Bandung ya mungkin karena demografinya kecil, teman-teman saling berkomunikasi antar lintas genre atau apapun, jadi ketika ada venue yang memang bisa diakomodir bersama, akhirnya saling mengabari gitu, saling ya. Dan alhamdulillah ya itu yang seperti saya bilang barusan bahwa Bandung Zine Fest sudah sangat ngepop sih. Jadi mungkin baik di Bandungnya sendiri dan respon teman-teman alhamdulillah di Bandung juga
memberi semangat yang beda aja gitu. Thank you Kang. Sebelumnya ada yang mau merespon? Halo, selamat malam. Saya Felix. Saya kerja sama Wanda di Binatang Press. Kok ada ini ya, kayak kita mulai kayaknya langsung kenceng dengan inklusif dan bisnis gitu ya. Tapi yang mungkin perlu disadari bersama bahwa kita ada di sini itu alasannya karena kita kreator kali ya. Kayak kita punya suara yang pengen diobrolin gitu. Baru kemudian ada efek lanjutan kayak bisnis lah atau zaman membuat kita harus ikut menerak inklusif itu masuk apa enggak gitu ya. Tapi inklusif itu kan sebenarnya juga ada pagar yang mungkin nggak bisa kita tentuin tapi kita rasain gitu. Saya punya pengalaman, saya suka baca, suka banget datang ke pamer dulu ya, suka banget datang ke pamerannya IKAPI. Pernah ke Gocek di Istora. Jadi kalau datang ke pamerannya IKAPI kalau di Jakarta itu selalu cari buku murah. Angle-nya murah nih. Karena duit saya nggak sebanyak itu, tapi saya punya kebutuhan baca yang banyak gitu. Ke Gocek, datang ke Istora, tiba-tiba penerbitnya penerbit muslim semuanya. Di sebuah masa ada tuh zaman organisasi tuh punya kayak gitu. Tapi ya yang salah tuh saya, bukan organisernya. Karena organisernya punya aspirasi itu gitu. Jadi sebenarnya ketika yayasan ini drive-nya tuh nggak usah mikirin orang lain dulu gitu, tapi memandang apa yang kita punya di dalam gitu. Satu hal yang menarik adalah ada, ini berapa jam jalannya? 7 jam, kurang lebih 7 jam, 8 jam. Tapi ada praktik ekonomi sirkular yang sedang berjalan gitu. Coba teman-teman udah beli apaan aja dari lapak sebelah, atau udah ngeceng barang apa gitu. Nah, itu satu hal yang fenomena sosial yang membuat kita semua yang ada di sini bisa punya perayaan yang segede ini. Itu juga yang terjadi sama Deden dan Bandung Zinfest. Datang ke sana, praktik ekonomi sirkularnya berputar gitu. Dan ekonomi kan bukan tentang jual beli ya, bukan melulu tentang jual beli gitu. Kita ada tukeran zin gitu sama lapak sebelah, boleh nggak ya tukeran? Nah itu menurut saya itu value penting yang sekuat apapun bisa kita jaga gitu. Ada satu contoh menarik yang mungkin bisa jadi sarana belajar buat kita semua gitu, inspirasi kali ya, bukan belajar per se. Grimlock akan merilis kaos Homicide, gambar Munir 200 biji hari Sabtu dan Minggu, masing-masing 100. Mereka mengaktifasi mode itu kalau mereka perlu benefit. Ya kesini kan ada modalnya, modal logistik yang mesti dikeluarin gitu. Ya itu, kita tuh kayak gitu sebenarnya, skalanya aja beda-beda gitu. Jadi kalau menurut saya satu hal baik yang perlu terus-terusan dirayain ya pertemanan, ya kita di sini karena kita buat sesuatu. Jadi ketika kemudian misalnya ada berbagai macam kepentingan lain yang masuk, kayak korporasi lah, kayak yang punya gedung, kayak apa, semoga sih enggak ya, tapi mungkin pemerintah tertarik dan lain sebagainya, itu tuh kayak secondary gitu loh. Kalau menurut saya ya, yang dia bisa diakomodir tapi nggak bisa lo ikutin gua, ini punya gua. Dan kayaknya itu yang sebenarnya perlu terus-terusan dirayain. Dan neraca rugi laba sih efek aja kali ya. Kayak maksudnya di sini ada lagi studio pancaroba yang jelas-jelas kagak doyan duit tuh. Itu kalau ngobrol nggak doyan duit tuh orang. Tapi ya mereka memilih untuk ada di sini dan bersedia salaman dengan segala macam isu logistik. Iya,
itu resikonya kan sebenarnya, tapi mereka mau ada di sini. Jadi emang itu satu poin penting yang harus diingat bersama dulu sih. Sebelum ngomongin yang lain. Mungkin mau nambahin dikit merespon kepada itu. Jadi karena kebetulan di Binatang Press kita lagi pindah-pindah mulu ya beberapa kali ikut berbagai macam art book fair gitu. Terakhir di Tokyo Art Book Fair itu dibagikan suatu selebaran yang ditulis oleh seorang yang mendirikan Misread. Misread tuh book fair di Berlin gitu. Udah terkenal, maksudnya sekarang mulai dengar kalau kamu ke Misread dia akan bilang, tapi lo nggak akan dapat duit di sini gitu. Jadi selebaran itu mempertanyakan lagi mode bisnis art book fair sebenarnya. Kayak ini orang datang, mereka yang mengeluarkan uang untuk pameran, untuk booth mereka harus bayar. Sebenarnya belum tentu untung, benar, modal balik syukur. Tapi kenapa orang-orang ini bukan yang paling di celebrate gitu? Apakah ada cara lain untuk ini, misalnya justru bekerja sama dengan sponsor atau dengan funding atau apapun itu? Sama halnya seperti orang seniman pameran nggak harus bayar buat panggung, nggak harus bayar buat apa, dia dirayakan, dia pameran, yang untung dia gitu. Jadi ini sebenarnya bocoran juga, dan sambil kita berbagi di sini, kalau di luar malah lagi ke situ isunya gitu. Karena sebenarnya mestinya ini di cover pihak lain, sisanya kita merayakan yang seperti tadi lo bilang gitu. Karena ini adalah suatu komunitas dan suatu kegiatan yang harus selalu hidup gitu. Dan emang ya misalnya seperti Bandung Zine Fest segala macam kan emang tiap tahun emang mesti ada, udah dicari sama semua orang, udah dinanti-nanti dan sudah ada komunitasnya. Tugasnya itu mungkin ada pihak lain yang harus mengcover itu, dan dalam merayakan itu semuanya jadi hasil penjualannya tuh bonus gitu. Sebenarnya kan misalnya kita sama ya kayak orang pameran gitu, kayak seniman pameran gitu. Jadi nambahin aja sih. Ada yang mau respon? Menarik ya ketika tadi ya, memang benar kayak bagi saya sendiri acara-acara seperti ini jadi kayak acara ajang untuk bertemu teman, mencari teman baru, bertemu teman lama gitu. Bahkan yang sangat dinanti-nanti gitu sebenarnya. Kita merayakan pertemanan yang tadi ekonomi sirkuler tetap terjadi dan itu jadi bonus. Dan bahkan mungkin apalagi ketika di sini kita melihat ada studio desain gitu yang punya service gitu, jasa desain, akhirnya mungkin bisa dapat klien juga nantinya di sini gitu. Amin ya. Amin gitu. Amin, benar-benar, siapa tahu ada klien baru gitu. Terus bagaimana sih akhirnya misalnya dari Bang Tigor nih, ketika Octopus Garden nih sebagai perusahaan gitu, sebagai perusahaan melihat acara-acara seperti ini nih, apakah menjadi hal yang wajib atau mungkin ada porsi yang tersendiri nih secara bisnis misalnya gitu, dari perspektif bisnis, apakah memang ada alokasi program jadwal tertentu yang memang diwajibkan dari Octopus Garden untuk hadir di acara-acara seperti ini? Apakah itu menjadi salah satu strategi bisnis atau yang memang itu adalah diperlakukan sebagai refreshingnya teman-teman atau seperti apa ya Bang? Octopus sendiri udah macam-macam sih ikutnya, dari pameran IKP yang kayak tadi dibilang, pameran di luar negeri juga macam-macam, dari yang mulai gede sampai yang kayak di Braga, yang kecil tuh di Braga juga kita ikut, Braga City Walk gitu, yang jauh lebih kecil dari ini juga banyak di Bandung, yang kecil-kecil di daerah tuh banyak. Seberapa penting, gimana ya, seberapa penting terlepas dari perusahaan atau enggak perusahaan, penting nggak pentingnya pasti ada. Misalnya kayak IKP penting, Komifuro juga penting, tapi dari ini semua segala macam yang saya harus hitung adalah apa nih, pamerannya tentang apa sih? Kan saya juga biar nggak salah sasaran, nggak ini, terus apa yang mau saya bawa ke sana? Punya nggak gue barangnya? Punya nggak gue idenya? Kalau gue nggak punya barangnya cuma lebaranan doang gitu, juga kadang-kadang gimana gitu, rasanya gimana? Ini subjektif ya, masing-masing beda. Terus kalau hitungan, saya harus lakukan hitungan karena itu yang membuat saya survive. Octopus survive itu, saya harus berhitung. Kalau nggak saya hitung, tahun depan saya bisa kalau bikin lagi begini, Presiden Party mungkin
Jangan sampai 2/3-nya pada nggak ikut lagi gitu. Pengennya nambah lagi, volume tambah besar lagi gitu. Itu harapan saya ke sebuah event seperti ini adalah membesar ya, membesar. Karena buat saya kalau kan sekarang lagi rame ngomong IP, intellectual property, ada yang komik lah, karakter lah. Buat saya saat ini juga IP, bikin sebuah event press print party adalah intellectual property. Kalian merancang ini, mengonsep ini, isinya begini, ini kan bisa dibawa ke daerah, bisa kemana. Jadi buat saya penting karena gimana ya, saya jadi curhat nih. Jadi dari mulai era cetak, kemudian era digital, saya ngerasain banget soalnya dari saya nyetak 20.000 cetakan perdana, sampai sekarang mungkin teman-teman kalau tanya ke penerbit terbesar, cetakan sekarang buku yang terlaris itu cuma 1.500 berbanding dengan populasi manusia Indonesia gitu. Itu sangat menyedihkan kalau kita ngomong makin makronya lagi, literasi lah, literasi terhadap desain, literasi terhadap buku, segala macam. Ini masalah yang besar, yang makro lah gitu. Makanya penting membuat tema press print party ini adalah gara-gara press print party, karena saya curhat aja dia. Ini teman-teman saya sependeritaan sekarang. Karena barang cetakan nggak ada yang masif sekarang, nggak ada yang masif. Udah nggak ada yang, cuma Alkitab sama Al-Quran, saya bilang. Hanya itu yang menghidupi cetakan saat ini. Dan industri cetakan tidak akan mati selama orang mau beli dan baca Alkitab, Al-Quran, kitab suci. Tapi cuma itu pun juga ada yang di sini. Nah, jadi saya datang ke sini jujur aja, inilah teman-teman sependeritaan gua gitu, teman-teman sepenanggungan gua yang sedang mencari cara bagaimana kita bisa terus berkreasi, mencipta. Karena kalau kita udah nggak bisa berkreasi ya mati aja loh. Gitu. Ya selama masih hidup ya kita harus berkreasi terus, menciptakan, itu yang membuat kita hidup. Kalau kemudian laku, ya itulah efek dari sebuah pekerjaan dan kreativitas. Dan itu bentuk apresiasi yang paling valid buat saya adalah dia mau beli. Karena biar gue bisa produksi lagi, biar kita bisa, karena laptop dan Apple itu pakai listrik semua soalnya sih. Kalau sedikit saya tanya lagi balik ya, misalnya kayak dengan si pendirian yayasan ini, apakah ini sebuah apa ya? Ini juga ada satu pertanyaan titipan teman juga di Bandung semalam ngobrol juga. Sebenarnya se-urgent apa sih si pembentukan yayasan ini? Apakah ngelihat momentum si pasar yang lagi bagus, terus memang apakah benefit yang didapat nanti buat teman-teman di komunitas, di share-nya seperti apa gitu ya? Apakah memang ngelihat bahwa fair yang lagi naik 5 atau 10 tahun ke belakang itu menjadi apa ya, sebuah lahan basah untuk bisa diutak-atik atau seperti apa gitu? Apakah memang ini tuh lahan mencari cuan aja atau memang ya proses yang tadi balik lagi sebuah perayaan, atau memang mungkin goal di kedepannya tetap bisnis, atau memang based on ya mungkin ada hitung-hitungan di belakang kedepannya ya Bang ya. Cuman maksudnya apakah surgeon apa sih sebenarnya tentang si pendirian yayasan ini gitu saat ini? Mungkin nanti bisa dilanjutkan sama Mbak Wanda ya. Mungkin kalau bisa dilanjutkan sama Wanda nanti, kalau dari saya pribadi akhirnya saya bersedia untuk terlibat dalam pembentukan yayasan ini, salah satunya adalah keberlanjutan sih gitu. Berlanjutan karena ketika acara ini hanya dibuat dengan asas mencari cuan gitu, bisnis ketika mencari cuan itu pastilah mungkin kita akan ketemu konflik gitu di sana, karena untung rugi dan bagaimana siapa yang dapat lebih besar atau lebih dan sedikit, itu biasanya pasti ada konflik tuh, percikan-percikan gitu. Tapi ketika saya bersedia untuk terlibat dalam pembentukan yayasan ini karena kita asasnya adalah non profit gitu. Apalagi agar lebih valid lagi, yaudah kita dirikan yayasan yang dimana yayasan adalah sebuah badan non profit gitu, bukan bisnis gitu. Jadi asas keberlanjutan ini yang kayaknya mungkin
oke, kita coba nih mungkin kita demi keberlanjutan kita coba bergerak dalam sebuah yayasan dengan program-program yang sudah dibentuk selama ini gitu, yang kita rancang dengan teman-teman gitu, supaya tadi keberlanjutan tetap ada, kita bisa tetap merayakan. Mungkin kayak tadi yang Felix bilang, mungkin akhirnya bisa ada orang yang sekundarinya adalah entah tempat dan itu sekundari lah untuk rugi. Tempat mungkin bisa akhirnya disediakan oleh orang lain. Mungkin akhirnya dari yayasan ini bisa membeli gedung gitu. Akhirnya teman-teman ya tinggal merayakan saja pertemuan ini, merayakan pertemanannya, merayakan kreasinya itu, saling mengapresiasi dan lain-lain itu. Jadi semua yang dilakukan usaha ini untuk menghindari konflik-konflik gitu, secara bisnis mungkin ya gitu dalam kata kutip, karena tetap ada ekonomi sirkular yang terjadi, tapi keuntungan yang didapat dari yayasan itu ya memang diwajibkan untuk kembali lagi pada yayasan untuk tujuannya, melaksanakan tujuannya gitu, yang dimana harus non profit, dan itulah usaha-usaha yang mungkin akhirnya saya percaya dan teman-teman bisa dapat menjadi bensin untuk keberlanjutannya kayak gitu mungkin. Ya, Izar udah cerita versi sopannya, jadi gue versi di balik layarnya. Jadi sebenarnya kita semua dikumpulin tuh Said dulu ya, Said yang nelpon, Said sama Astri dari Cipsi, yuk bikin acara gitu. Oh ya udah gitu, tapi kita semua sama-sama sepakat karena gini, kita sering bersinggungan di banyak acara-acara ini gitu, di Zinfest atau malah di Art Book Fair di luar atau di market apa gitu. Punya concern yang pertama adalah, tapi kita semua friend nih, gimana caranya kita melindungi kita satu sama lain dan supaya kita nggak justru cuan doang gitu. Ya sudah, kita beryayasan non profit sekalian gitu, nggak ada tujuannya beneran yang untuk kemajuan sama-sama gitu. Jadi ya ini cuma mengulang cerita dia tapi versi yang di belakangnya aja gitu. Jadi sebenarnya ke situ, dan yang kedua adalah emang kita ngelihatnya kita masih punya banyak ide dari acara-acara, punya banyak feedback gimana ya caranya kita punya keberlangsungan ke depan tetap bisa melakukan ini gitu, dan ada banyak benefitnya kalau bikin yayasan itu karena udah jadi badan. Jadi untuk beberapa hal ya, kayak misalnya mungkin izin penyewaan atau apapun itu ya sudah resmi saja dan semuanya bisa dipertanggungjawabkan gitu. Jadi ya intinya sama sih, cuma itu justru berawal dari karena kita melindungi pertemanan satu sama lain, dan bahkan yang di luar yayasan pun gitu, kayak gitu. Di sini ada yayasan, ada panitia. Yayasan Pustaka Seni Indonesia ada orang-orangnya, tapi di kepanitiaan itu yayasan dan banyak lagi gitu. Contoh di sini mungkin Ode salah satu dari panitia, bukan bagian dari yayasan tapi ikut. Jadi dan masih banyak lagi. Nanti mungkin acara lain ya kepanitiaannya ada lagi gitu. Jadi memang tetap melibatkan banyak orang juga karena kita pengen ya lebih banyak mendengarkan lagi gitu. Kira-kira seperti itu. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ikut berdiskusi atau menyatakan pendapat. Mungkin saya pengen minta pendapat dari ini student grant, yang dapat student grant dari Purwokerto nih. Gimana sih motivasi supaya ikut student grant enggak sih? Maksudnya gimana sih keadaan Purwokerto sampai akhirnya Dukpres dan teman-teman nih membuat Dukpres, dan bagaimana sih ekosistemnya di Purwokerto saat ini dan ketika teman-teman dari Purwokerto ini memulai? Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ian. Saya dari Dukpres. Saya kebetulan masih mahasiswa di Telkom University Purwokerto. Mungkin sedikit cerita ya dari kenapa saya dan teman saya yang sekarang di Bandung kita bikin Dukpres ini. Itu berawal dari kita datang ke Jakarta Art Book Fair yang tahun 2023 kemarin. Nah dari situ tuh nggak tahu kenapa gitu ya, mungkin emang udah panggilan hati gitu ya. Jadi kita pengen juga berkarya gitu dari lewat art book ini gitu. Jadi kita cuman kayak kepikiran tahun depan kalau bisa kita ikut art book fair gitu ya. Tapi itu kayak impossible gitulah, apalagi buat masih mahasiswa gitu ya kayak kita gitu.
Tapi tiba-tiba ada student grant gitu ya, itu kan jadi satu kesempatan gitu ya. Sebenarnya kita udah apa ya, udah pasrah gitu ya, karena ini kan eventnya di Jakarta gitu ya, sedangkan kita kan di Purwokerto gitu ya. Jadi kita kayak mikirin nanti kita gimana ya, tidur di mana gitu ya, dan segala macamnya gitulah, logistiknya gitu. Tapi alhamdulillah gitu ya, ada banyak teman gitu yang juga ikut support kita gitulah. Jadi lebih kita jadi bisa berani gitu buat daftar student grant ini. Dan buat di Purwokerto sendiri itu apa ya, masih belum terbentuk gitu kalau buat ekosistem yang kayak gini gitu, yang press gitu. Mungkin malah apa ya, saya masih merasa kayak sendiri gitu kalau di Purwokerto. Belum ada teman buat diskusi tentang hal yang sama kayak gini gitu ya. Mungkin masih sama teman sendiri gitu. Itu pun nggak terlalu banyak yang emang minatnya kesini gitu. Jadi mungkin dengan adanya yayasan ini tuh bisa lebih deket gitu ke teman-teman mahasiswa mungkin. Dan sebenarnya banyak sih yang tertarik, tapi mungkin gara-gara tempatnya di Jakarta atau di kota yang lumayan jauh gitu ya dari teman-teman gitu, jadi mereka masih memikirkan ya itu, kayak mereka bakal tidur di mana segala macam lah, logistiknya gitu. Itu sih paling sih kalau dari saya. Dan semoga sih bisa berlanjut sih event yang yayasan ini bisa terus berlanjut sih kalau saya berharapnya. Makasih. Thank you, Ian. Saya mau nanya ke yayasan dan panitia sih sebenarnya. Saya nggak tahu ya, saya belum teliti banget, baru keliling sih udah. Ini kan dikurasi kan mesti kan, dan ada kriterianya. Berapa banyak sih yang, karena ngedenger ini ya, masih ada aja. Saya senangnya gini, masih ada aja orang gila yang bikin penerbitan publisher. Itu saya suka banget, Masih terusin mas, nggak apa-apa mas, beneran. Masih ada aja, dan itu bikin saya yang lemes gitu dengan ekonomi yang melemah untuk penerbitan, bikin saya semangat lagi karena anjir masih ada aja yang bikin penerbitan ya publisher ya. Ya udah aku jalan lagi gitu. Nah, saya mau tanya di sini ada berapa yang nerbitin buku di peserta ini gitu? 70%, 50%, 40%. Ini yang akan memberi diferensiasi juga dengan Fairline gitu. Kayak Zenfest tuh udah punya diferensiasi sendiri gitu. Ini gimana nggak diferensiasi, membuat beda gitu dengan yang lain gitu. Kalau nerbitin kayaknya mungkin 80%. Enggak, ini di sini. 80% lebih mungkin ya kalau dihitung dengan self publish ya. Kayaknya ada deh gitu. Justru pembeda kita adalah kita tidak hanya me-welcome penerbit, tapi yang main cetak juga print. Jadi print poster, selembaran segala macam gitu. Jadi emang dari awal pembedanya itu karena lagi-lagi dengan semangat nggak mau ribut, nggak mau cari konflik. Kita nomor satu, kita mencari pembeda dari Jakarta Art Book Fair juga. Kalau art book itu kan udah Jakarta Art Book Fair. Nah, jadi di sini malah selain art book, kamu boleh membawa berbagai macam metode cetak lain. Jadi cetak sebenarnya gitu, ya press, print dan publishing. Ngomong Gitu. Jakarta Art Book Fair orang yang beda ya panitianya, bukan ini ya? Ada beberapa penggiat Jakarta Art Book Fair juga ada di sini, dan maksudnya lagi-lagi nggak ada kompetisi dan justru makin baik karena kan jadi menjaga semuanya tetap di jalurnya gitu, kayak oh kita pembedanya ini gitu, kayak gitu. Justru malah lebih welcoming yang kita nggak khusus art book aja gitu. Ya, benar, yang menarik tuh kalau nggak salah saya sempat dengar ada teman-teman dari Jogja, Sewon Cetak Tinggi itu dadakan bikin Instagram dan sosmed untuk datang ke sini. Nggak tahu itu benar kayak dari Itu pemain cetakan sejati itu berarti. Iya kan, karena mereka tuh Benar, sampai benar bikin itu. sosmed loh untuk ikut ke sini gitu tuh, Sewon Cetak Tinggi, dan saya juga baru tahu gitu mereka kayak gitu.
Yang kaget banget itu kita ini jujur aja kan cepet persiapannya, cuma 4 bulan karena oh ya udah deh tahun ini aja kita rampungkan semuanya. Jadi sebenarnya kita agak gila dalam 4 bulan itu kita bikin ini, kita bikin kepanitiaan, kita bikin yayasan juga dengan tujuan pokoknya yayasan harus jadi sebelum acara jadi. Kalau nggak kita nggak akan ada diplomasinya nih antara kita semua untuk jaga kita gitu. Ya, karena itu tadi gimana pun juga kita semua hubungannya baik, kita juga mau jaga hubungan baik sama semuanya gitu. Tapi yang bikin kaget banget begitu udah kita exhibitor udah join semuanya, aku lumayan kayak gitu ya, kayak soalnya banyak banget yang bikin terbitan baru dan cetakan baru buat acara ini. Itu wah banget sih itu. Dan kita nggak nyangka kalau ternyata secara jumlah booth ini mungkin kesannya dikit karena lapang ya. Ini secara jumlah booth itu teman-teman kita yang juga panitia Jakarta Art Book Fair bilang ini lebih banyak dari Jakarta Art Book Fair tahun lalu. Jadi semoga ini bukan cuma beginner's luck, semoga bisa kita bawa ke tahun depan juga gitu. Oke, gitu. Mungkin apa ya? Jadi yayasan ini semoga bisa jadi apa ya? Mungkin bisa jadi teman lah gitu. Kita merayakan pertemanan itu gitu, merayakan pertemanan karena saya sendiri pun dan teman-teman yayasan mendirikan yayasan karena untuk menjunjung asas pertemanan kita supaya tidak terganggu gitu. Dan supaya mungkin juga akhirnya bisa tetap menjangkau teman-teman di daerah walaupun saat ini acaranya pertama kali diadakan di Jakarta gitu. Walaupun itu, jadi mudah-mudahan tapi ini jadi karena tadi ya ini jadi tempat yang berkumpul teman-teman dari luar Jakarta juga. Ya siapa tahu akhirnya dari perkumpulan ini, pertemuan ini kita bisa bikin di tempat lain gitu. Bisa mungkin di Purwokerto supaya lebih menjangkau teman-teman di daerah gitu. Atau mungkin akhirnya kita bisa mengundang teman-teman yang dari daerah ke sini ya ataupun kita ke sana dan semoga tadi ya ketika yayasan ini adalah badan non profit gitu, konflik-konflik dalam pertemanan dan perayaan pertemanan itu tidak terganggu dan akhirnya perkembangan semangat kita sebagai kreator terus-terusan ada gitu, saling mungkin kompetisinya adalah dalam hal yang positif gitu ya. Ketika tadi misalnya ada merespon tema, wah yang ini lebih bagus, tahun depan kayaknya gue harus lebih bagus nih dari dia itu. Jadi mungkin persaingannya jadi lebih sehat gitu. Ada jiwa kompetitif secara sebagai kreator untuk membuat karya yang lebih bagus lagi dari acara sebelumnya dan sebelumnya. Jadi nanti kita saling membentuk ekosistem yang besar, pengkaryaan pun akan lebih besar juga gitu. Dan teman-teman penerbitan yang tetap melaksanakan penerbitan, yang saya dengar gitu dari sini mereka tuh tadi ditargetkan untuk punya terbitan baru setiap ada acara seperti ini gitu. Walaupun seenggaknya misalkan penerbitan mungkin kayak udah kurang gitu ya saat ini, ya kurang gitu ya. Tapi seenggaknya setahun sekali deh gitu kita nerbitin buku, itu jadi benchmark apa ya, usaha kecil tapi terus-terusan konsisten kayak gitu. Kalau nggak nerbitin ya berarti bukan penerbit ya. Benar. Tapi ya apa-apa deh setahun sekali aja gitu tuh. Setahun sekali aja gitu tuh, usaha kecil-kecil gitu. Buat gue salah satu achievement besar kemarin Acung ketua panitia kita yang mention, ini gila banget terbitan baru di PPP itu dari buku seks sampai buku agama. Dia sih yang mengamati, gue gak hafal yang mana tapi dari buku seks sampai buku agama ada. Ya benar-benar. Mungkin kita waktunya sudah mulai menipis, mungkin dari Kang Deden atau Mbak Tigor mungkin ada kata-kata yang perlu disampaikan lagi untuk teman-teman supaya mungkin bisa memantik pulang-pulang tuh ada pemikiran yang dibawa pulang. Insight kita bawa buat pulang juga. Insight kita bersama gitu. Kalau dari saya berhubungan dengan Yayasan Pusaka Seni kan, karena namanya saya nggak tahu ADART-nya ya. Tapi kalau dari namanya Yayasan Pusaka Seni, mumpung ada orangnya sini barang-barangnya dikatalogin. Bikin katalog P3 gitu. Jadi juga kemudian bisa dipublish, katalognya dipublish dan bisa ada manfaat ekonomi juga, bukan jadi kita udah akrab, udah didata, tahu namanya, tahu barangnya, kasih tahu ke orang lain gitu. Jadi orang yang nggak di sini, yang di daerah bisa, yang nggak bisa datang gitu, bisa akses gitu. Kan barangnya ininya ada. Menarik. Ya mungkin yayasan juga harus memikirkan ke depan juga ya yang
kata Bang Tigor itu pengarsipan juga, mungkin semua tenan bisa menyimpan satu kopi untuk yayasannya juga, apakah nanti kedepannya bisa menjadi sebuah museum, dan mudah-mudahan sih ini juga bisa menginspirasi teman-teman di daerah khususnya ya, untuk bisa melakukan hal yang sama dan bisa minimal kayak di Purwokerto mungkin bisa membuat event yang mikro dulu, kecil dulu, terus-terusan seperti itu, event-event yang misalnya sebulan sekali, kayak misalnya diskusi-diskusi yang harus sering terus dijalankan juga, karena momentum seperti itu bisa menjadi percikan api di kemudian hari yang lebih besar lagi, kayak misalnya mungkin bisa menjadi sebesar di Jakarta seperti ini. Ya mudah-mudahan event hari ini bisa menyemangati satu sama lain, saling menguatkan juga dan merayakan juga pertemuan kita hari ini. Terima kasih juga teman-teman. Kalau menurut saya sih, kalau saya pengalaman yang sangat baru lah ya, untuk pengalaman hari ini bisa bertemu dengan teman-teman kreator yang lain, sangat beda, jauh beda dengan Zin Festival gitu yang masih produksinya masih tradisional gitu ya, masih fotokopi, tapi dengan adanya fair seperti ini ada perbedaan dan dinamika yang cukup positif yang bisa kita kolaborasikan dengan baik. Nah, mudah-mudahan semangat ini bisa dijaga dan bisa ditularkan gitu, energi positifnya. Terima kasih. Terima kasih Kak Deden. Jadi sebenarnya nanti usaha-usaha apa sih gitu yang dilakukan yayasan, program-program apa yang ada di yayasan ini nanti akan kita share semuanya di akun sosmed dan website yayasan kami, yang dimana sebenarnya Yang lagi program dibikin. ya yang masih ongoing. Yang sebenarnya program salah satu beberapa program yang ada di dalam PPP ini adalah program yayasan gitu, yang akhirnya dilakukan di dalam PPP ini. Ya tadi salah satunya adalah student grant, market happen, dan diskusi-diskusi seperti ini sebenarnya adalah salah satu program yayasan yang dilakukan acaranya di PPP gitu. Jadi nanti setelah ini teman-teman bisa mengaksesnya di akun sosmed kami di yayasan kami di YPSI dan di website kami. Dan situ akan kami di bawah sini gitu. Itu akan kami segera publish supaya teman-teman bisa melihat program apa dan apa yang bisa dilakukan bersama nanti dengan kami di YPSI. Terima kasih semuanya. Mungkin kita tutup ya. Berarti terima kasih semuanya atas inputnya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Kang Deden, terima kasih Bang Tigor.